ya bisa ketemu langsung dengan mereka karena bisa menganalisa ekspresinya secara langsung gitu kan. Kenapa seneng banget ya mengkonfirmasi sebuah analisa yang selama ini aku bikin analisa di konten aku di YouTube aku gitu kan. Analisa aku begitu dikonfirmasi langsung dengan orangnya bener gitu loh. Gimana nggak senang, maka aku bilang cakep tuh. Oh kemarin heboh banget deh. Udah gitu apa yang aku analisa tuh banyak hal ya, bicara mengenai kepribadiannya Dede Lesti, kepribadiannya Bilar gitu kan. Bagaimana caranya ia memandang Dede gitu kan. Kemudian bagaimana Dede menceritakan masa kecilnya, bagaimana pernah merasakan frustasi di waktu lalunya gitu loh. Dari mana aku tahu bahwa ia mengalami sebuah kondisi frustasi. Jadi pada saat dan menunduk, jadi pengalaman emosional yang terlihat di situ. Dengan kalimat yang membuat ayahnya benar-benar nunduk gitu kan, itu karena tadi Rizky Bilar mengatakan bahwa ia ingin meminta ya, itu artinya ingin melamar sosok daripada Ananda tercinta dari seorang ayah yang dijaga dengan baik gitu loh. Dan kalimat-kalimat dari Rizky itu cukup menyentuh hati gitu loh, sehingga ayahnya nunduk dan merecall memori. Merecall tuh mengambil atau memori. Memori yang diingat oleh ayah itu ada tersimpan kesedihan ya, dan pengalaman emosional. Kenapa? Karena nunduk dan menetes air mata juga sama dari tengah, guys. Nah, Dede akhirnya tanyain, aku tanya langsung nih, Dek, bener gak kayak gitu, Dek? Gitu kan? Ya, aku sedih karena tadi kan ayah, sosok figur ayah, dan ia akan dilamar oleh laki-laki yang baik gitu kan, yang mencintainya gitu kan. Jadi sedih lah di situ. Kemudian ia menceritakan masa kecilnya. Pada saat menceritakan masa kecilnya, air mata netes di tengah, guys, gitu loh, guys. Netes di tengah, set, itu nandain adalah air matanya. Dadah, thank you ya, salam ya. Oke, air mata ngalir di tengah, set. Jadi kalau air mata ngalir di tengah itu ada frustasi, biasanya kayak gitu. Nah, air mata frustasi itu kenapa? Karena pada saat itu dia menceritakan tentang masa kecilnya yang lumayan, menurut aku sih cukup penuh challenge ya, cukup penuh tantangan gitu loh. Nyanyi, suka hobi nyanyi, naik turun panggung, kemudian harus menghadapi tantangan kehidupan yang keras ya, mungkin gitu ya pada waktu itu. Dan tapi dia struggle, nggak nyerah gitu kan, terus berusaha gitu loh. Nah, pada saat ada perasaan yang tidak diungkapkan kemudian ditahan, orang kebingungan cari way out untuk mengeluarkan emosinya, maka muncullah ada rasa frustasi di situ, maka bentuknya adalah air mata. Kita nggak bicara hari ini loh, kita bicara mengenai waktu lalu, waktu kecilnya. Jadi pengalaman hidup yang menempatnya itu sangat luar biasa pressure-nya gitu loh. Nah, herannya di saat beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, Dede Lesti mengeluarkan air mata dari pojok mata. Pada saat apa guys? Pada saat bicara mengenai bunda, ibunya. Jadi pada saat bicara mengenai ibunya, dia mengeluarkan ayah dan ibunya ya. Jadi dua-duanya ya, pada saat bicara mengenai ayah dan ibunya yang bicara mengenai lamaran tersebut, itu menetesnya dari pojok ini. Itu apa sih? Terharu. Gitu loh guys. Nah, jadi air mata tuh punya arti ya tersendiri ya. Dan herannya kita semua ngeliatinnya bener-bener. Kamu harus lihat kontennya sih untuk ngelihat, bisa dapetin mengkonfirmasi kalimat-kalimat aku. Jadi bener nggak? Itu bener-bener dari second per second tuh bener-bener keluar air mata. Jadi sehingga para host itu karena aku ngejelasin, para host ngeliatin, fokus ke air matanya, rame-rame akhirnya bener lah, semua tuh pada heboh ngeliat air matanya tersebut. Tapi by the way, apapun yang aku ceritain, itu adalah part bagian dari pembelajaran micro expression ya. Jadi aku bicara bukan mind reading atau meramal, tapi aku bicara berdasarkan dari ilmu ya. Jadi kalau kamu ingin mempelajari, kamu langsung pelajari di
www.psikodinamika.org. Kamu klik aja, ada pembelajaran micro expression di situ. Tinggal klik, langsung kamu bisa belajar mengenai statement atau kalimat-kalimat aku tadi. Berbagai macam ekspresi yang bisa kamu pelajari di situ, supaya kamu ngerti nih pas ngeliat cowok kamu ngerti nih pas lagi ngeliat pasangan kamu, oh ngerti nih apa yang dipikirin walaupun ia tidak bicara, gitu loh. Pertanyaan lagi? Kamu kenapa terpesona gitu? Kemudian pada saat Dede Lesti nangis ya, mengeluarkan air mata, Rizky itu memperhatikan ya, tatapannya ngeliatin, dan ia ikutan sedih. You know guys, bedanya sayang sama cinta itu di situ. Kalau sayang, nih semua netizen soal DM-in aku gara-gara tadi malam. Kita sampai nanya, Mbak jelasin dong perbedaannya. Nih aku jelasin ya, dengarkan saya baik-baik. Kalau kamu ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut seperti suasana aku jelasin gini, kamu ikut pelatihan aku deh, oke? Di mana? www.psikodinamika.org. Dengarin perbedaannya. Kalau kamu sayang dengan someone ya, seseorang ya, kamu sayang nih, orang yang kamu kasihi itu pada saat dia bersedih, kamu menghiburnya, oke? Tapi kalau kamu mencintai orang tersebut sedih, kamu ikutan sedih. Itu bedanya. Gitu. Artinya Bilar seperti itu ya? Nah, Bilar tuh seperti itu. Nah, sekarang tinggal kamu koreksi pasangan kamu. Gitu nggak? Pas kamu nangis, udah ngapain nangis? Kok nggak beda tuh? Ngerti kan? Kalau mencintai pada saat dia terluka, kamu, aduh kok aku ikutan terluka ya, gitu. Pada saat dia sakit, kok aku ikutan sakit ya, gitu. Ngerti nggak sih? Berarti kamu udah deep, udah dalam banget gitu. Tapi kalau kamu sayang, ya tadi kamu menghiburnya gitu. Itu berarti levelnya masih sayang. Tapi kalau kamu udah mencintainya, dia sakit, kamu ikutan sakit. Konektivitasnya udah langsung deket banget gitu loh. Itu tuh konektivitas. Konektivitas itu dikendalikan oleh apa guys? Oleh perasaan. Kayak ibu itu kan bener-bener pure love ya. Jadi anaknya sakit, ibunya ikutan tuh, saking close gitu loh. Itu yang saya maksudkan seperti itu. Jadi kalau ibu misalnya ngebelain anaknya yang itu bener-bener karena pure love. Nah itu cinta sejati. Sama kayak misalnya couple yang udah sekian lama memahami pasangannya sakit, dia tuh ikutan kayak gini deh, yang Habibie gitu kan, sama almarhum ya, dengan ibu kan gitu kan, almarhumah. Jadi begitu istrinya sakit, iya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ngerti nggak sih, bener-bener masuk ke dalam, bener-bener kehilangan. Disebut dengan soulmate ya. Jadi bener-bener disebut dengan pasangan belahan jiwa. Itu yang membedakan. Nah sekarang para jomblo, tinggal kamu pikirkan sendiri aja kamu seperti apa. Nah, supaya kamu bisa segera menikah, langsung ikuti pelatihan di www.psikodinamika.org. Oke?